Marilah kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta Pusat, yang kali ini diwakili oleh Kepala Seksi Perpustakaan Jakarta Pusat, Bapak Nur Muhyadi. Kepada Bapak Nur Muhyadi, dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara, Mbak Arifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bapak Ibu, mohon izin, apakah terdengar suara saya? Dengar. Izin, Pak, terdengar. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Terdengar ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera yang saya hormati Bapak Kasudin Perpustakaan Jakarta Pusat, Pak Irwan. Yang kami hormati juga para kepala sekolah, guru-guru pendamping, yang kami hormati eh, pustakawan Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat, yang kami hormati peserta rapat, Bapak Ibu yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu di sini pada acara sosialisasi Jakarta tahun 2024. Di mana pada kegiatan ini izinkan saya perkenalkan diri, nama saya Nur Muhyadi. Saya sebagai kasih perpustakaan di Jakarta Pusat. Di sini intinya pada kesempatan siang hari ini banyak pengucapan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta rapat dan permohonan maaf Pak Kasudin yang siokianya Pak Kasudin akan membuka acara kegiatan ini karena Pak Kasudin lagi ada kegiatan dengan pimpinan di tingkat dinas dengan Pak Kadis. Jadi acara ini saya buka si izin pimpinan tanpa mengurangi rasa hormat untuk kegiatan Sosialisasi Baca Jakarta tahun 2024. Yang mana pada kegiatan ini Baca Jakarta merupakan kegiatan Pemprov DKI Jakarta yang digagas untuk membangun gerakan bersama yang bertujuan untuk meningkatkan interaksi antara pembaca dengan perpustakaan, pojok baca maupun ruang-ruang baca yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta. Kegiatan ini akan melibatkan masyarakat umum dari masing-masing wilayah, kecamatan. Baca Jakarta di tahun 2024 akan dilaksanakan selama 2 tahap dengan target peserta minimal 1.500 peserta. Setiap tahapannya berlangsung selama 14 hari dengan mengisi buklet baca Jakarta dengan website yang hari ini akan disosialisasikan oleh pustakawan kami dengan Ibu Rani. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi stimulus bagi tumbuh meratanya budaya literasi membaca di kalangan masyarakat, terutama dalam menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini pada anak-anak. Sekali lagi, saya atas nama Sudin Perpustakaan, Kasih Perpustakaan Jakarta Pusat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti kegiatan Sosi Baca Jakarta ini melalui Zoom. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung, bisa berjalan dengan baik. Kedepannya kita bisa lebih erat lagi, dapat bersilaturahmi dengan Bapak Ibu, eh, para kepala sekolah, para guru-guru maupun pendamping peserta rapat pada kegiatan Zoom siang hari ini. Mungkin itu pembuka dari kami, dari Sudin Perpustakaan. Nanti sama-sama kita bersama dengan narasumber ya narasumber dari pustakawan kami dengan Bu Rani akan menjelaskan terkait Sosialisasi Baca Jakarta di tahun 2024 Sudin Perpustakaan Jakarta Pusat. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Dimohon untuk seluruh peserta mengaktifkan kameranya. Baik, Bapak Ibu, di saya ada 2 slide. Kita mulai, boleh tangannya salam literasi. L. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua.
Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami ingatkan kembali untuk peserta hari ini dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Baik, selanjutnya adalah paparan terkait kegiatan Baca Jakarta tahap 1 yang akan disampaikan oleh Pustakawan Jakarta Pusat, Ibu Rani Widyahani. Kepada Ibu Rani, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau izin Bapak Kasudin yang diwakili oleh Bapak Nur untuk dapat menyampaikan paparan hari ini. Izin saya dapat share screen ya Bapak Ibu ya. Apakah suara saya cukup terdengar? Terdengar, Bu. Sudah terdengar, Bu? Baik, apakah sudah terlihat ya di layar? Sudah terlihat, Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan sosialisasi hari ini. Kami akan sedikit mengenalkan tentang kegiatan apa itu Baca Jakarta di tahun 2024. Kegiatan ini sudah berlangsung di tahun sebelumnya juga sudah berjalan Baca Jakarta. Namun kali ini Baca Jakarta dilaksanakan dua kali dalam setahun, eh, semester 1 dan semester 2. Jadi kita persingkat ritualnya di tahun 2024 ini hanya dua kali setahun. Sebelumnya kami melaksanakan 4 kali dalam setahun. Maaf Kak, suaranya keputus-putus Kak. Putus, Kak. Jadi kita Baik, nggak Ibu. bisa Jadi dengar kita harus dengan baik. dengan baik. Saat ini sudah jelas, Ibu. Mas, apa mungkin di saya kali ya? Tapi memang putus-putus sih suaranya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Apakah ada yang lain terkendala dengan suara? Mungkin suara saya kurang terdengar. Izin, Ibu, suaranya masih terputus-putus. Ya, terdengar tapi putus-putus. Dan mohon Bu, untuk absen itu kita nggak bisa klik. Bisa kok, absen bisa diklik. Saat ini suara saya sudah terdengar dengan jelas, Ibu. Sudah, Bu. Baik, izin ya Bu, saya lanjutkan kegiatan Baca Jakarta tahun 2024 ini. Kami laksanakan setahun dua kali, di semester 1 dan semester 2. Saat ini kegiatan sosialisasi di semester 1 akan kami laksanakan di tanggal 8 Juni. Baik, sama-sama kita mengenal Baca Jakarta itu apa sih, kegiatan seperti apa sih? Yaitu tantangan membaca selama 14 hari untuk masyarakat DKI Jakarta tanpa mengenal batas usia. Jadi anaknya boleh ikut, orang tuanya boleh ikut, kakaknya boleh ikut. Seiring berjalannya waktu, Baca Jakarta dapat diikuti juga oleh masyarakat di luar DKI Jakarta. Jadi eh, marilah kita ajak sebanyak-banyaknya saudara kita, orang yang kita kenal untuk dapat mengikuti kegiatan Baca Jakarta ini. Tantangannya, tujuannya untuk menumbuhkan budaya kegemaran membaca dan membangun kultur literasi sejak dini. Kenapa harus ikut Baca Jakarta? Dapat membantu kamu dalam menumbuhkan kegemaran membaca. Semakin banyak yang membaca, aktivitas membaca akan semakin menyenangkan. Maka itu kita membuat sebuah tantangan agar kita semua juga merasa tertantang untuk mengikutinya.
Baca bukunya boleh apa saja, boleh tentang hal-hal yang disukai, tapi memang kami ada beberapa program yang tahun ini perlu kita sosialisasikan. Tapi kalau misalnya memang tidak mendapatkan buku yang ditentukan, kami tidak mengapa buku apa saja boleh, tidak ada yang menentukan jenis buku yang kamu baca. Baik, Ibu. Bapak, apakah suara saya jelas sampai di sini dan slide saya apakah jelas terlihat? Sudah sangat jelas, Bu. Slide jelas, cuma Baik, suara saya kan. lanjutkan, Bu ya. Bagaimana caranya? Memang ada beberapa tahapan yang harus dilewati dalam mengikuti tantangan ini. Nanti dipandu oleh Mbak Dwi untuk bisa mendaftarkan eh, peserta di aplikasi atau di website Jack Litra. Bisa baca buku setiap hari. Buku yang dibaca tidak harus berbeda-beda judulnya, tidak apa-apa. Misalnya hari ini hanya membaca beberapa lembar, dilanjutkan tantangan esok hari, tidak apa-apa. Yang penting mengisi bukletnya itu harus setiap hari, harus konsisten selama 14 hari. Buklet-buklet yang disediakan oleh aplikasi atau website Baca Jakarta itu harus diisi secara rutin. Seperti itu. Dan bila memang lebih euforianya lebih terasa lagi, peserta boleh membagikan keseruan membaca di media sosial. Bila tantangannya sudah selesai, nanti akan ada kegiatan apresiasi dari kegiatan Baca Jakarta ini. Baik, saya izin stop share dulu ya Bapak Ibu ya, untuk mengulang paparan saya karena ada beberapa peserta yang baik, izin share screen lagi. Lihat paparan saya kali ini. Baik, apakah terlihat paparan saya yang ini sudah saya ulangi? Iya, sudah Ibu. Jelas. Baik, sudah jelas ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya tentang kepesertaan Bapak Ibu yang ingin mengikuti kegiatan ini, usia 0 sampai 18 tahun kita kategorikan sebagai peserta anak. Peserta anak boleh dari DKI, boleh dari luar DKI Jakarta. Dapat didampingi oleh orang dewasa atau secara mandiri. Jadi adik-adik kita yang usianya di bawah usia sekolah itu boleh juga mengikuti dengan didampingi oleh orang dewasa yang juga membantu mengisikan buklet-buklet harian. Bila adik-adik usia sekolah itu sudah bisa baca dan sudah bisa mengoperasikan eh, website, mengisi secara mandiri, boleh mengisi secara mandiri. Peserta dewasa juga dapat mengikuti kegiatan ini usia di atas 18 tahun, menjadi penduduk DKI, luar DKI, dapat mendampingi dan perlu melakukan pendaftaran dan mengisi tantangan juga. Jadi tantangannya itu akan berbeda Bapak Ibu untuk peserta anak dan peserta dewasa, nanti buklet yang harus diisi akan berbeda. Tantangan hariannya berbeda-beda setiap hari. Usahakan jangan sampai terlewat jangan sampai ada buklet yang tidak terisi karena hal itu sangat penting sekali. Eh, Setiap jenis kepesertaan mempunyai tantangan yang berbeda. Jadi jangan sampai usia di bawah 18 tahun mengklik tantangan yang dewasa atau sebaliknya. Jadi pastikan tantangannya sesuai dengan jenis kepesertaan peserta anak atau peserta dewasa. Masa pengisian buklet paling lama 3 hari sejak tanggal tantangan. Jadi kalau misalnya hari ini terlewat tidak bisa mengisi buklet, misalnya waktunya tidak sempat, boleh 3 hari setelahnya mengisi. Tapi bila sudah melewati 4 hari sudah tidak bisa lagi karena bukletnya akan tertutup secara otomatis.
Setiap hari kamu bisa menceritakan hasil bacaanmu. Kamu boleh menuliskan apapun perasaanmu dengan siapa kamu membaca, manfaat buku yang dibaca, dan menceritakan kembali. Batasi dirimu dalam menceritakan buku yang kamu baca. Boleh diketik sebanyak-banyaknya perasaan tentang buku tersebut, tokoh favoritnya, alur ceritanya seperti apa, itu perlu dituangkan ke dalam buklet. Selanjutnya, kegiatan ini kami melakukan sosialisasi dari tanggal 28 Mei sampai 7 Juni. Kami juga melakukan publikasi melalui Facebook dan Instagram. Hari ini juga kami melakukan sosialisasi melalui Zoom. Lalu nanti tanggal 8 Juni tantangan dimulai. Sudah bisa mengklik buklet dan sudah bisa mengisi bukletnya. 8 sampai 21 Juni pelaksanaan. Nanti tanggal 24 sampai 26 kami akan melakukan rekapitulasi peserta terbaik tercepat. Itu nanti akan kami kumpulkan dan akan kami undang dalam kegiatan pemberian apresiasi pada antara bulan Juni atau bulan Juli. Nanti akan kami undang seremonialnya melalui Zoom. Juga akan ada challenge-challenge di sana dan ada pengundian door prize. Door prize kami sediakan sepeda lipat dan ada juga goodie bag. Tema bacaan pada Baca Jakarta semester 1 adalah budaya tentang budaya Jakarta, entah dari makanannya, entah dari keseniannya atau rumah adatnya. Silahkan bila menemukan di dalam jajaran koleksi buku di sekitar Bapak Ibu atau adik-adik ada buku-buku yang terkait tentang Jakarta, silahkan dibaca dan silahkan menjadi bahan untuk mengisi buklet harian selama 14 hari tersebut. Bila memang tidak memiliki atau tidak menemukan buku yang terkait tentang budaya Jakarta, tidak apa-apa, silahkan membaca buku favorit peserta, bisa diceritakan ke dalam bukletnya. Sumber-sumber bacaan, kita bisa membaca buku secara manual, buku secara konvensional, buku tercetak, dan juga buku digital. Buku digital ada beberapa sumbernya dari iJakarta, iPusnas, Bintang Pusnas, Let's Read, dan beberapa website-website, situs-situs dari Kemendikbud yang menyediakan buku bacaan gratis. Juga mungkin di sekitar Bapak Ibu ada RPtra atau sekolah atau pojok baca atau perpustakaan keliling atau mungkin lokasinya dekat dengan perpustakaan bisa meminjam buku di perpustakaan untuk mengikuti kegiatan tantangan baca Jakarta ini. Bila memiliki koleksi buku pribadi boleh atau sumber-sumber bacaan lainnya. Baik, Bapak Ibu, mungkin seperti itu gambaran tentang kegiatan Baca Jakarta. Bila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada kami. Selanjutnya akan dijelaskan juga tahapan-tahapan seperti apa sih pengisian bukletnya, seperti apa sih cara mendaftarnya. Nanti dijelaskan oleh Mbak Dwi. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak Ibu jelas dengan kegiatan ini. Bila ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan ditanyakan. Raise hand atau open mic. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Bu Rani atas paparannya. Bapak, Ibu, dan teman baca, untuk paparan materinya ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung open mic, raise hand, atau melalui kolom chat. Oke, baik. Jika tidak ada, selanjutnya adalah paparan teknis pendaftaran dan pengisian buklet Baca Jakarta yang akan disampaikan oleh Kak Dwi. Kepada Bapak, Ibu, dan teman baca, apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada step yang masih bingung, bisa langsung bertanya dengan raise hand, open mic, atau melalui kolom chat. Kepada Kak Dwi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Rifa. Suara saya sudah terdengar. Baik, sudah terdengar, Kak. Eh,
Mohon izin Bapak Kasudin dan Bapak Nur serta Bu Rani, saya akan menyampaikan mengenai bagaimana untuk proses mengikuti Baca Jakarta ini melalui website perpustakaan.jakarta.go.id. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat ya? Nah, di sini adalah tampilan dari website yang nanti akan kita gunakan untuk mengikuti kegiatan Baca Jakarta ini. Mungkin sebagian dari peserta sudah yang sudah pernah mengikuti di periode sebelumnya mungkin sudah paham. Tapi bagi yang baru akan mengikuti, mungkin saya bisa jelaskan kembali untuk bagaimana cara mengikuti kegiatan Baca Jakarta ini. Nah, pertama-tama sebelum bisa mengikuti Baca Jakarta ini dan mengisi buklet seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rani, terlebih dahulu harus mendaftar sebagai peserta perpustakaan, anggota perpustakaan. Nah, caranya adalah bisa melalui aplikasi yang dapat di-download melalui di HP Android di Play Store. Itu aplikasinya namanya Jack Litera. Dan untuk yang melalui website atau untuk melalui website bisa mengakses website berikut perpustakaan.jakarta.go.id. Mungkin bagi yang belum pernah mendaftar bisa dicatat untuk websitenya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk sementara karena kegiatannya belum berlangsung, sehingga belum ada tampilan kegiatan Baca Jakarta. Nah, nanti apabila sudah berlangsung kegiatan Baca Jakarta, tampilannya akan seperti ini. Jadi di beranda paling depan itu akan tampil tulisan Baca Jakarta 1. Nah, nanti di sini bisa diklik, tapi sebelumnya, sebelum mengikuti Baca Jakarta, peserta yang belum menjadi anggota perpustakaan, nanti terlebih dahulu harus mendaftar sebagai anggota perpustakaan. Caranya seperti ini. Ini adalah website contoh ya, Bapak Ibu. Nah, ini nah, di bagian kanan ini ada tulisan masuk dan registrasi. Bagi yang belum pernah mendaftar bisa diklik di bagian registrasi anggota perpustakaan. Nah, di sini diisi untuk NIK dan biodata lainnya seperti nama lengkap, kewarganegaraan, nomor WhatsApp yang aktif, email yang aktif, dan pastikan untuk emailnya ini harus aktif karena nantinya kode OTP atau kode verifikasinya akan dikirimkan melalui email. Lalu untuk username ini, username bisa dibuat sesuai kemauan, bebas, asalkan ingat nanti username-nya apa. Saya tidak bisa ikutan, nggak ada Instagramnya. Dan ini untuk kata sandinya. Kata sandinya harus mengandung huruf, angka, serta simbol minimal 6 karakter. Dan diusahakan untuk kata sandinya ini yang mudah diingat, karena nantinya akan sering digunakan untuk kata sandinya ini. Di dalam website ini juga nanti bagi peserta yang sudah selesai mengikuti Baca Jakarta ini, di website ini akan tersedia sertifikat, e-sertifikat yang bisa di-download.
Nah, sebagai contoh saya akan mencoba untuk mendaftarkan satu peserta ya Bapak Ibu. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Apabila yang sudah memiliki akun sebelumnya, sudah menjadi anggota perpustakaan, langsung isi username atau nick-nya dan kata sandi, kemudian masuk. Nah, bagi yang belum, klik di bagian bawah ini ada tulisan daftar di sini. Nah, kemudian kita isikan NIK. Halo, Ya, ada yang ingin ditanyakan? Oke, saya lanjut ya. Kemudian diisikan dengan NIK, NIK peserta sesuai yang tertera di KK ya, Bapak Ibu. Oke, nama lengkapnya, oke, status keluarga negaraannya, dan untuk nomor WA-nya diharapkan WA yang aktif ya, dan emailnya ini pastikan juga email aktif. Oke, kemudian username-nya boleh dibuat sesuai keinginannya. Kemudian kata sandinya ini, nah, nanti untuk kata sandi kombinasinya seperti ini, ada simbol, ada huruf, serta angka ya. Oke, konfirmasi kata sandi dan di checklist di bagian ini, kebijakan privasi, kemudian klik selanjutnya. Nah, untuk pilihan metode pengiriman OTP bisa diklik email, kemudian klik kirim OTP. Hmm. Mohon maaf, ini ada sedikit error. Sebentar ya Bapak Ibu, ditunggu. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Nah, nanti ketika sudah dikirimkan kode OTP-nya, nanti akan masuk ke dalam email seperti ini tampilannya. Nah, ini adalah kode OTP dan ini kode tersebut kemudian dimasukkan ke website yang tadi. Nah, setelah itu akan bisa masuk ke menu utama. Nah, ini adalah nanti akan masuk kembali ke tampilan seperti ini. Dan nanti di bagian atas ini akan ada nama akunnya. Kemudian setelah masuk ke beranda utama, kita bisa klik eh,
Baca Jakarta. Nah, seperti ini tampilannya nanti. Kemudian di bagian sebelah kanan ini ada tombol ikut tantangan. Bisa diklik ikut tantangan. Nah, kita sudah masuk ke dalam buklet Baca Jakarta. Nanti untuk tantangannya setiap harinya berbeda. Oke, kita contoh terlebih dahulu. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya untuk websitenya. Nah, nanti kita klik di tanggal pada hari yang diinginkan. Kemudian ini ada dua tantangan yang bisa dipilih. Opsi satu, baca buku apa kamu hari ini, ceritakan di sini yuk. Atau yang kedua itu berupa tautan. Nah, jika Bapak Ibu dan para peserta memilih opsi kedua, itu berarti harus mengirimkan foto atau video kegiatan pada hari itu ke dalam sosial media, ke Instagram. Kemudian nanti bisa di-mention ke Instagram Baca Jakarta. Nah, kemudian link tersebut nanti bisa di-copy dan dimasukkan ke buklet tersebut. Nah, seperti ini. Jika memilih tautan, nanti akan diminta memasukkan tautan atau link dari postingan ini ada Instagram, TikTok, atau Facebook yang nantinya akan di-mention ya Bapak Ibu ke Baca Jakarta. Nah, seperti itu, diklik sebelah sini, tautannya, kemudian kirimkan. Nah, apabila yang mungkin ada beberapa yang tidak menggunakan sosial media, bisa memilih opsi satu, yaitu berupa teks. Baca buku apa kamu hari ini, ceritakan. Nah, ketika pilih opsi satu, pilih tantangan, nanti di sini bisa dituliskan. Misalnya eh, hari ini saya membaca buku kakak membantu ibu memasak seperti itu misalnya. Nah, kemudian diceritakan secara singkat apa isi buku yang telah dibaca seperti itu. Kemudian diklik kirimkan. Nah, apabila buklet telah terisi, nanti akan berwarna hijau seperti ini. Nah, nanti jika bukletnya sudah tidak bisa diisi kembali karena sudah terlewat misalnya, nanti akan berwarna merah dan tidak bisa diklik seperti ini, dipilih. Nah, apabila masih berwarna hijau atau kuning itu masih bisa diklik. Dan apabila berwarna kuning, misalnya satu hari sebelumnya, hari kemarin, misalnya ada yang ingin diperbaiki, isi jawabannya nanti bisa diklik, kemudian diisi. Nah, misalnya ada tambahan yang ingin diperbaiki, kemudian ketikkan, diisikan apa yang ingin diperbaiki, kemudian klik perbaharui. Nah, ini eh, nanti akan muncul seperti ini, berhasil memperbarui jawaban. Bisa kembali lagi dan mengisi tantangan selanjutnya. Seperti itu. Eh, Tadi juga sudah dijelaskan apabila di rumah tidak ada koleksi buku bacaan, bisa juga menggunakan aplikasi bacaan digital ya. Seperti nanti bisa dicari di Google. Nah, ini seperti ini. Let's read. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Let's read. Nah, ini bisa membaca secara digital dan dimanapun. Nanti di sini akan ada beberapa pilihan bahasanya juga. Kemudian tadi juga dijelaskan terkait misalnya kita mencari buku tentang budaya. Nanti tinggal dicari saja di sebelah sini, diklik budaya, diketik budaya.
Nah, kemudian akan muncul buku-buku yang direkomendasikan terkait dengan budaya. Nah, nanti bisa saya kita ambil contoh nih, Festival by Sabi. Nah, kemudian klik read. Nah, seperti ini tampilannya nanti adik-adik bisa membaca secara digital dan ketika membaca bisa didokumentasikan oleh pendampingnya, kemudian bisa diupload jika tadi memilih tautan, bisa dikirim diupload juga ke sosial media, di tag ke Perpus JKT underscore pusat dan @baca Jakarta juga. Nah, seperti ini nanti untuk bacaan digital lainnya dan ada juga Jakarta yang bisa di-download di Android masing-masing. Dan ini juga ada aplikasi iPusnas. Jadi untuk bacaannya sangat beragam. Demikian pemaparan dari saya terkait teknis pengisian dan pendaftaran kegiatan Baca Jakarta. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh langsung open mic. Silakan Bapak Ibu atau adik-adik peserta. Jika ada yang belum paham atau tadi saya terlalu cepat menjelaskan, boleh open mic atau raise hand. Oke, oke. Ini ada di kolom chat ya. Aplikasi di Play Store untuk aplikasi pendaftaran anggota atau anggota Perpus itu namanya Jak Litera. Bisa langsung dibuka di Play Store-nya masing-masing. Ada nama Jak Litera. Nah, itu sudah dibantu oleh Karifa. Jak Litera nanti bisa di-download langsung dan di situ bisa langsung melakukan pendaftaran anggota perpustakaan bagi yang belum melakukan pendaftaran. Nah, bagi yang sudah melakukan pendaftaran sebelumnya namun lupa passwordnya diklik lupa password ya dengan memasukkan saja nick kemudian lupa password. Nanti password baru akan dikirimkan ke email yang sebelumnya sudah didaftarkan. Nah, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Tantangan untuk sekarang belum ada karena pelaksanaannya itu baru dimulai tanggal 8 Juni sampai dengan 21 Juni. Jadi kemungkinan buklet Baca Jakarta baru bisa diakses pada tanggal 8 nanti. Oke, untuk NIK itu ada tertera di kartu keluarga. Jadi bukan nomor kartu pelajar, tapi yang tertera di kartu keluarga. Jadi setiap anak kan sejak lahir sudah punya NIK ya. Nanti bisa dicek untuk ini Nova Hena Yonatan nanti bisa dicek di kartu keluarga ya. Nanti di sebelah kiri itu paling kiri sebelum nama kamu itu akan ada NIK-nya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari kolom chat yang membedakan dewasa dan anak di mana nanti untuk bukletnya kemungkinan tantangannya itu berbeda. Isi tantangannya berbeda sesuai dengan usianya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau peserta?
Ini ada pertanyaan lagi dari Dewi Savitri untuk contoh contoh tantangannya ya. Eh Kebetulan belum 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 tersedia karena kan masih proses untuk pembuatan buklet. Mungkin nanti tampilannya sama seperti tadi, hanya saja misalnya untuk anak-anak buku apa yang dibaca, terus untuk dewasa mungkin disesuaikan dengan usia seperti itu. Sebenarnya kurang lebih sama untuk pengisiannya juga, hanya pertanyaannya saja yang sedikit berbeda gitu. Ada lagi Bapak Ibu dan peserta yang ingin ditanyakan? Untuk aplikasi bisa diakses selama 24 jam. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, boleh open mic untuk proses pendaftarannya. Apakah sudah cukup jelas? Untuk aplikasinya yang bisa di-download di Play Store itu adalah Jak Litera. Bentar. Untuk aplikasinya tadi Jak Litera atau jika menggunakan website bisa mengakses website perpustakaan.jakarta.go.id. Nanti mungkin bisa dibantu oleh kakak-kakak panitia untuk menuliskan aplikasi dan websitenya di kolom chat ya. Dan untuk ini ada pertanyaan selesai Zoom, apakah ada grup untuk bertanya terkait tantangan dimulai? Untuk pertanyaan nanti bisa melalui DM Instagram di @perpustakaan_JKT_pusat. Seperti itu. Nah, sudah dituliskan untuk aplikasi dan website yang bisa diakses untuk mengikuti tantangan Baca Jakarta ini. Nah, itu juga sudah disertakan foto aplikasi Jak Litera di Google Play yang bisa langsung di-download. Jika sudah diinstal, bisa langsung mendaftar sebagai kawan perpus, diisi sesuai data-data yang tadi sudah dijelaskan, dan nanti untuk kode OTP-nya akan dikirimkan ke email yang aktif. Oke, ini ada pertanyaan, dalam satu sekolah butuh berapa peserta? Mungkin untuk pertanyaan ini bisa dijawab oleh Ibu Rani. Silakan Bu Rani. Ya, izin menjawab Ibu ya, Bapak Ibu, untuk kepesertaan itu sebanyak-banyaknya dalam satu sekolah karena kami tidak membatasi peserta yang dapat mengikuti kegiatan ini. Silakan diikuti oleh sebanyak-banyaknya siswa. Bila memang banyak sekali yang eh, peserta layak untuk mendapatkan apresiasi, akan kita pilih yang tercepat dalam mengisi buklet. Kita melihat juga dari pengisian bukletnya apakah ada yang terlewat atau bukletnya kosong gitu. Jadi nanti buklet yang paling konsisten pengisiannya, yang paling cepat akan kita prioritaskan untuk mendapatkan goodie bag. Nanti juga akan mengikuti kegiatan apresiasi seremonial melalui Zoom. Juga nanti akan ada pengundian sepeda lipat. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Silakan diikuti sebanyak mungkin, sebanyak-banyaknya. Usianya bebas dari 0 sampai 18 menjadi peserta anak dan dari 18 ke atas bisa menjadi peserta dewasa seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, dan teman baca, terkait teknis pendaftaran, apa sudah cukup jelas? Jika memang masih Jelas, Bu. ya, cukup. Oke. Sudah jelas, Bu. Oke, baik. Sangat jelas, Bu. Oke, terima kasih. Baik, Bapak, Ibu, dan seluruh teman baca, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara Zoom ini berlangsung. Saya, Rifa, dan seluruh panitia undur diri. Semoga acara Baca Jakarta tahap 1 ini dapat berjalan dengan lancar dan kita semua selalu diberi kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Bapak Ibu, untuk info selanjutnya bisa diakses melalui media sosial kami di Instagram Perpus Jakarta, Perpus JKT _pusat, atau YouTube kami di Perpustakaan Jakarta Pusat. Ya, terima kasih. Salam literasi. Sampai jumpa di acara Baca Jakarta tahap 1 tanggal 8 Juni 2024. Lihat YouTube aja lah.